ini dengan bacaan umul kitab. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati Rasulullahi al-Fatihah. Acara yang kedua, sosialisasi kerja praktek. Sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hidayatus Sibian Mkom. Kepadanya kami persilahkan. Belum ya? Halo, halo, tes. Oke, bisa dengar semua ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Nahar Mardiantoro selaku Kooperatif Informatika dan teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik kita ya kepada kita semua ya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa saling bersilaturahmi walaupun secara daring tidak ketemu langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa tari persaudaraan kita gitu ya. Jadi semoga kegiatan ini nanti akan terus bermanfaat. Oke. Terkait dengan kerja praktek ini ya, untuk kerja praktek di tahun akademik ini ada perbedaan ya. Perbedaannya tidak sedikit tapi lumayan banyak ya dari yang tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi di tahun ini itu istilahnya apa ya, spesial, kerja praktek yang spesial karena tidak ya. Nah, ya, kerja praktek di tahun ini spesial ya, berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Apa saja yang menjadi spesial nanti akan disampaikan terkait untuk teknisnya nanti disampaikan oleh Bapak Nahar Mardiantoro. Nanti saya akan menyampaikan terkait hal secara administratif saja ya. Bentar, saya share presentasi dulu ya. Oke, sudah bisa lihat semua ya? Ya. Oke, jadi di kerja praktek ini ada perbedaan dengan kerja praktek yang ada perbedaan dari kerja praktek yang sebelum-sebelumnya. Perbedaannya terkait dengan apa ya? Karena kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya, bisa mungkin kita mengurangi untuk bertemu secara langsung begitu, dan untuk kerja prakteknya juga nanti ada perbedaan ya. Nanti perbedaan apa saja nanti kita bahas satu persatu gitu. Oke, sebelum ke inti dari kerja praktek, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu persyaratan untuk kerja praktek ya atau KP ini. Jadi persyaratannya apa saja? Yang pertama itu kerja praktek ini kan dilaksanakan di semester 7 ya. Di semester 7 sekarang sudah semester 6 angkatan 2017 ini. Kemudian semester depan semester 7 mulai bulan September. Nah, syaratnya itu yang jelas ya adalah mahasiswa aktif semester 7. Nah, dikatakan aktif berarti kan sudah registrasi. Nah, registrasi untuk semester 7 itu dilaksanakan pada bulan Agustus ya, tanggal 1 sampai 10 Agustus. Nah, setelah registrasi tentunya sudah menjadi mahasiswa aktif semester 7. Nah, selain mahasiswa aktif semester 7 dan untuk mengambil kerja praktek ini syaratnya itu adalah dengan mengisi KRS kerja praktek ya.
Jadi pengisian KRS ini kan dilaksanakan setelah registrasi mungkin sekitar pertengahan atau akhir Agustus. Ya, jadi ketika menginjak bulan September, kerja praktek itu dimulai, mahasiswa sebelumnya sudah mengisi KRS kerja praktek. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah syaratnya adalah lulus minimal 110 SKS. Kalau saya lihat itu semester 1 sampai semester 6 sekitar 106 kalau nggak salah SKS yang sudah ditempuh. Ya, tinggal dilihat saja nanti di transkripnya itu yang lulus berapa. Kalau lulus semua berarti 106 sudah lulus semua. Tinggal menyisakan 4 mata kuliah, 4 SKS. Menyisakan 4 SKS lagi, ya, nanti di semester. Bentar, saya agak lupa ya. Ada yang lihat KR, transkrip nilai nggak? Intinya di semester 6 selesai itu 110 lebih kan. Ya. Kalau nggak salah di ketika semester 6 selesai itu yang ditempuh sudah 110 lebih. Artinya kalau lulus semua ya sudah bisa mengikuti KP. Ya. Kemudian telah mengikuti kuliah kerja lapangan atau KKL. Ya. KKL saya yakin sudah ikut semua kemarin ya. Ya. Dan ini dibuktikan dengan pengumpulan laporan KKL yang secara daring kemarin itu kan dikumpulkan secara online ya. Kemudian telah mengikuti seminar KP sebagai peserta minimal 2 kali ya. Saya yakin juga teman-teman semua kan sudah banyak mengikuti seminar-seminar ke KP ya minimal 2 kali. Sekarang tinggal dikumpulkan saja yang sertifikat-sertifikat itu silahkan dicari kembali, dikumpulkan lagi kalau sudah minimal 2 kali ada 2 sertifikat artinya sudah boleh mengikuti kerja praktek. Dan yang berikutnya ini yang paling penting ini ya, ada persyaratan mata kuliah yang harus lulus untuk mengikuti kerja praktek ini. Di antaranya yang pertama analisis dan desain sistem ya, kemudian mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kemudian rekayasa perangkat lunak dan pemrograman web. Ya, jadi persyaratan KP ini semua mata kuliah ini harus lulus ya. Harus lulus artinya berarti mendapatkan nilai A sampai C ya. Kalau nilai D dan E itu tidak lulus. Nah, bagaimana kalau tidak lulus? Ya berarti harus diluluskan terlebih dahulu ya. Cara meluluskan kan berarti kan mengulang. Nah, kalau mengulang berarti kan menunggu semester lagi atau 2 semester 1 tahun gitu ya di semester depan atau di tahun depan. Nah, itu eh, kalau nunggu 1 semester atau 1 tahun itu kan terlalu lama. Nah, dari kami itu memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang mungkin ada salah satu atau beberapa mata kuliah ini belum lulus, kita akan memberikan kesempatan untuk semester pendek, melaksanakan semester pendek di masa-masa liburan ini ya. Jadi sebelum KP dilaksanakan itu sudah ada pelaksanaan semester pendek. Nah, kita jadwalkan untuk semester pendek ini pendaftaran tanggal 27 sampai 30 Juli 2020 ya untuk 4 mata kuliah ini ya. Kemudian pelaksanaannya tanggal 3 sampai 15 Agustus 2020 ya. Jadi pelaksanaan SP ini sampai 15 Agustus. Nah, setelah 15 Agustus itu artinya kan sudah dapat nilai. Nah, itu bisa memperbaiki nilai yang sebelumnya. Itu bisa kalau sudah dinyatakan lulus artinya sudah bisa mendaftar untuk KP. Nah, untuk biayanya ini kurang lebih seperti ini, tapi nanti detailnya itu bisa ditanyakan di admin Pastikom ya. Di TU Pastikom nanti bisa ditanyakan untuk ini. Tapi kurang lebih ini sepertinya kurang lebih ini. Ya, biaya per SKS itu 110 per SKS, kemudian ditambah administrasi 50.000. Jadi misalkan yang mata kuliah RPL itu ada 3 SKS. Ya, tinggal dikalikan saja. 3 SKS kalikan ini 110 ditambah dengan 50.000. Berarti 380.000. Itu untuk biaya semester pendek. Tapi lebih detailnya sih untuk meyakinkan lagi silahkan bisa ditanyakan di TU saat pendaftaran. Ya.
Nah, untuk memfasilitasi ini yang semester pendek ini kami membutuhkan pendataan awal ya. Jadi sebelum pelaksanaan tanggal 27 Juli ya, kami membutuhkan data awal terlebih dahulu. Silahkan untuk mengajukan SP semester pendek dia ya. Jadi yang sekiranya ada salah satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang ingin di SP, silahkan mengajukan permohonan untuk pengajuan SP ini ya di https s.id/pengajuan SP ya. Silahkan nanti diklik ini ya, kemudian isi datanya mau mengajukan untuk mata kuliah apa gitu ya. Ya, ini belum pendaftaran, kami membutuhkan pendataan awal dulu ya. Itu tentang SP ya. Jadi setelah persyaratan ini terpenuhi semua, baru bisa mengikuti kerja praktek ya. Nah, untuk kerja praktek itu tahapannya seperti apa? Ya, saya rangkumkan seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama ini adalah tahapan pengajuan topik. Ya, pengajuan topik untuk KP yang akan dikerjakan itu ya. Kemudian setelah pengajuan topik ini oke, ya, sudah di ACC, kemudian melakukan pendaftaran ke fakultas ya. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, nanti akan mendapatkan lembar bimbingan dan pembimbing. Nah, baru setelah itu bisa mengerjakan KP dan melaksanakan proses bimbingan kepada pembimbing masing-masing. Nah, setelah selesai, pembimbing sudah ACC semua laporan dan produknya juga, itu kemudian bisa mengikuti seminar kerja praktek. Ya, seminar kerja praktek ya gambarannya kan sudah tahu semua ya, kan sudah pernah mengikuti sebagai peserta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah seminar, revisi-revisi dari para penguji bisa dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian dijilid dan dikumpulkan di perpustakaan. Nah, setelah dikumpulkan, baru proses penilaian dan selesai. Ya, oke. Untuk tahun akademik 2020-2021, khususnya untuk yang angkatan 2017 ini, ada perbedaan ya untuk KP-nya. Perbedaan untuk KP itu diantaranya ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Nahar untuk detailnya. Tapi sebagai awalan, ya, jadi kami menerima dua skema tugas kerja praktek. Ya, ada dua skema kerja praktek yang bisa dilakukan. Ya, skema yang pertama itu adalah dengan melanjutkan rencana proyek KKL yang sudah dibuat. Jadi kemarin pas KKL, kemudian membuat tugas KKL itu kan membuat karya inovatif ya. Nah, itu adalah rencana proyek KKL itu dilanjutkan ke KP ya. Jadi bisa direalisasikan di KP. Itu skema yang pertama. Kemudian yang skema kedua, jika tidak mau melanjutkan KKL, itu bisa melaksanakan KP dengan mengerjakan proyek dari prodi atau fakultas. Jadi kami menyediakan proyek ya, nanti bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk KP ya. Nah, untuk pengajuan ini kami berikan jadwal seperti ini ya. Jadi untuk yang skema pertama, untuk yang mau melanjutkan proyek KKL, untuk pengajuannya tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020. Mungkin bisa dicatat ya, atau di screenshot. Ya, kemudian nanti kita umumkan tanggal 1 September 2020 ya. Kita umumkan yang proyek KKL itu yang layak untuk dilanjutkan di KP itu siapa saja, yang tidak layak itu siapa saja dan seterusnya. Nah, kalau yang sudah ACC, pengajuan ini ACC yang sudah dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke KP, nanti bisa menuju ke pendaftaran KP. Tapi kalau dinyatakan belum layak, ya berarti mau tidak mau harus mengerjakan skema yang kedua ini, ya mengerjakan proyek dari prodi atau fakultas. Ya, jadi di tahun ini memiliki perbedaan dengan tahun yang sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya dua skema ini tidak muncul, ya. Khusus untuk yang tahun ini ada dua skema ini. Kemudian untuk yang skema yang kedua, mengerjakan proyek dari prodi atau fakultas, ini pengajuannya tanggal 2 sampai 5 September 2020, kemudian pengumumannya tanggal 10 September 2020. Nanti untuk
detail dari pengajuannya kita umumkan menyusul. Ya. Nah, kemudian kalau pengajuan sudah oke, melakukan pendaftaran kerja praktek ya. Ini melakukan pendaftaran di fakultas. Pendaftarannya bisa dilakukan tanggal 11 sampai 18 September 2020 ya melalui link ini daftarkp.fastikom.ac.id dan perkiraan biaya itu sekitar 350.000 ya. Jadi ini buat persiapan ya, buat disiapkan dari sekarang untuk KP ini ada biaya 350.000. Nah, setelah mendaftar KP ya akan mendapatkan pembimbing ya. Silahkan melakukan proses bimbingan ya dengan pembimbing masing-masing itu pada bulan September sampai Januari 2021 ya. Nah, setelah pembimbing ACC untuk semua laporan dan produknya ya, kemudian bisa melakukan seminar kerja praktek. Ini sekitar bulan Januari. Kita jadwalkan di bulan Januari ya. Kemudian setelah seminar, pengumpulan laporan dan penilaian itu bulan Februari 2021. Jadi akhir dari KP semester ini adalah bulan Februari. Februari itu sudah selesai semua, termasuk nilai sudah keluar. Ya, jadi Maret itu sudah masuk ke semester genap. Ya, jadi sudah beda semester lagi ya. Akhir dari KP ini adalah Februari 2021. Nah, untuk penilaian juga berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Penilaian itu akan diakumulasi dari beberapa nilai. Ya, pertama itu nilai KKL sebesar 30%. Jadi nilai KKL ini berdasarkan kegiatan KKL yang sebelumnya dan laporan yang sudah dikumpulkan, ya, itu sebesar 30%. Kemudian nilai pembimbing, ini pembimbing KP, ya, pembimbing KP itu sebesar 40%. Kemudian nilai penguji saat seminar itu 15% dan nilai dari instansi itu sebesar 15%. Ya, ini untuk nilai. Kemudian jika mahasiswa ini sudah menyelesaikan KP sampai bulan Februari tepat waktu, artinya sudah Februari itu sudah selesai semua, nilai sudah keluar, itu akan mendapatkan nilai maksimal. Ini maksimal ya, maksimal itu adalah A. Tapi jika mahasiswa itu di bulan Februari itu belum selesai, masih mengerjakan terus dan belum ada seminar, ya batasnya itu adalah Februari. Itu kalau belum selesai itu artinya harus perpanjang ya, perpanjang KP karena sudah melewati semester lagi ya. Ya, perpanjang KP itu 50% dari biaya KP. Kemudian nilainya karena ini sudah melewati batas waktu, maka nilai yang akan diberikan itu adalah maksimal B. Ya, jadi seperti untuk penilaian. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu ya, nanti bisa kita sambung lagi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti bisa ditanyakan ya. Terima kasih, nanti disambung lagi. Terima kasih atas pemaparannya. Acara yang kedua yaitu sosialisasi kerja praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Nahar Mardiantoro MKOM. Kepadanya dipersilahkan.
Oke, selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon feedback dulu dong, tolong, apakah suara saya bisa didengar jelas atau bisa diterima clear di sana? Bisa? Oke. Bisa. Oke, baik, teman-teman sekalian, ini sebagai ajang silaturahmi juga ya, selama dari bulan apa ya, mungkin sekitar akhir Februari mungkin ya, kita lama tidak berjumpa, dan sekaligus kita coba deh kita diskusi, kita bahas tentang kerja praktek yang insya Allah ini teman-teman sudah mulai masuk sesi kerja praktek di semester depan ya. Jadi sudah jadwalnya teman-teman sekalian semester depan itu masuk ke sesi kerja praktek. Nah, maka itu kita coba diskusikan, kita bahas tentang kerja praktek ini. Saya doakan semoga teman-teman sekalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, rezeki berkah melimpah, dan selalu cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Walaupun mungkin jarang mandi kalau selama di rumah ya, itu wajahnya pada glowing gitu sih. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayatus Bian tentang prosedur KP-nya. Nah, nanti setelah ini mungkin ya, atau pasti ada sesi tanya jawab ya, panitia ya, teman-teman dari panitia. Nah, nanti silahkan apa saja yang mau ditanyakan, yang kurang jelas, yang butuh penjelasan lebih detail, dicatat dulu, atau mau di chat, nanti teman-teman panitia tolong merekap pertanyaannya ya, tolong direkap pertanyaannya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan tentang teknis kerja prakteknya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang apa itu kerja praktek. Sebetulnya gampang, bahasa gampangnya gini. Kerja praktek ini, teman-teman apa yang sudah dipelajari selama di beberapa semester, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Karena kita kalau dapat ilmu sekarang ini tidak hanya dari kelas saja kan, sumber belajar bukan hanya dari dosen saja atau bukan dari buku saja, dari semua itu bisa jadi sumber belajar. Nah, dari semua yang sudah teman-teman pelajari itu akan di link and match-kan dengan sebuah project real ya. Ingat, jadi yang perlu digarisbawahi, apa yang sudah teman-teman pelajari selama kurun waktu beberapa semester yang kemarin ya, sampai 6 semester yang sudah dilalui, itu di link and match-kan dengan project real ya. Nah, project realnya ini apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hid bahwa biasanya gitu ya, sebelum-sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya itu kerja praktek itu teman-teman itu harus mencari industri, company, lembaga untuk bersedia menerima Anda kerja praktek di sana gitu. Ya, biasanya ini membutuhkan waktu ya yang paling tidak 7 hari, bahkan ada yang lebih dari 7 hari untuk mencarinya, karena harus keliling ke instansi-instansi, company-company atau perusahaan-perusahaan. Lalu teman-teman mengidentifikasi permasalahan yang ada di sana, biasanya begitu. Nanti kalau sudah, baru coba membuat rencana ya, solusi apa yang akan Anda bangun di instansi tersebut. Tuh, dah, itu nanti kemudian dilakukan berjalan sampai akhirnya seminar. Itu yang sebelumnya. Nah, untuk tahun ini, untuk sesi ini jauh berbeda ya, jauh berbeda dengan sesi sebelumnya, di mana untuk kerja praktek yang sekarang ini itu sudah Anda lakukan sebetulnya dari part pertama ya, sesi pertama. Apa itu? Dengan KKL kemarin ya. Jadi KKL kemarin Anda sudah lakukan, di mana di KKL kemarin teman-teman atau kita sudah mengunjungi beberapa company, beberapa industri, belajar dari sana, kemudian kita sekaligus refreshing ya. Nah, harapannya refreshing itu bisa memunculkan ide kepada kita ya, dari apa yang sudah kita pelajari di industri, kemudian kita refreshing. Nah, refreshing itu salah satu cara untuk kita bisa menggali ide kita ya. Oke, kemudian selesai kunjungan kemarin, kita teman-teman membuat laporan KKL. Nah,
laporan KKL yang kemarin teman-teman sudah lakukan itu kan sebetulnya sudah mencerminkan atau menggambarkan ide yang Anda munculkan, ya. Nah, sekarang tinggal kita akan lihat gitu, apakah ide project yang teman-teman kemarin sudah coba tuangkan di dalam laporan itu bisa kita lanjutkan ke dalam sebuah project real, gitu ya. Maka itu tadi Pak Hid sampaikan bahwa untuk kerja praktek itu bisa lanjutan dari project atau laporan KKL kemarin, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang seharusnya Anda mencari company, mencari perusahaan atau mencari lembaga untuk Anda kerja praktek, kemudian Anda identifikasi, kemudian Anda munculkan solusi. Sekarang itu kami kami dispensasi, kami alihkan, ya, dengan sudah coba kami inventarisir ada project-project gitu. Jadi nanti project itu sudah sudah tersaji, udah kayak di meja prasmanan, ya, sudah kayak kondangan, itu sudah ada project-project, ya, dimana nanti project itu bisa teman-teman pilih. Oke, jadi intinya tadi yang saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Hid. Jadi konsepnya kita ada dua, yaitu satu, teman-teman bisa melanjutkan project KP kemarin. Kemudian yang kedua, Anda bisa memilih project. Oke, ada dua tadi. Nah, tadi Pak Hidayatus Bed menyampaikan juga bahwa untuk KKL itu akan menyumbang nilai, ya, sebesar 30%, ya, sebesar 30%. Maka itu kalau kemarin Anda memang, saya yakin sih semuanya serius gitu ya, tapi mungkin ada yang seriusnya sampai mentok 100%, ada yang berkurang 5%, ada yang hanya 75% mungkin. Nah, itu nanti kalau selesai KP ini, maka nilainya akan digabung, akan diakumulasi dengan nilai KKL kemarin laporannya. Oke, itu ya. Jadi untuk KP kita sesi ini begitu. Jadi ada dua, apa tadi? Yaitu satu lanjut KKL, yang kedua project. Oke. Nah, saya akan menyampaikan, nanti kalau ada pertanyaan di note dulu aja ya, dicatat ya. Saya akan lanjutkan. Teman-teman sekalian, jadi dalam melakukan kerja praktek secara garis besar Anda harus melakukan tiga ini. Jadi ini ada tiga langkah ini yang Anda harus lakukan, ya. Atau saya bahasakan ini tahapannya, yaitu ada 3P, plan, prepare, and perform, ya. Perencanaan, persiapan, kemudian action, ya, perform kita. Oke, jadi 3P ini yang harus Anda lakukan tahapannya. Oke, saya akan menggambarkan sedikit untuk 3P ini, ya. 3P ini sebetulnya kalau saya gambarkan itu sama kayak teman-teman atau ketika mau bisnis, mau dagang gitu ya. Nah, kira-kira ini contoh aja, contoh gambaran 3P-nya. Di mana kotak yang di sebelah kanan Anda, ya, sebelah kiri saya berarti ya. Ini adalah P yang pertama, yaitu plan-nya. Kemudian kotak yang kedua yang di tengah ini adalah prepare-nya, dan yang ketiga, kotak yang ketiga adalah perform-nya, ya, perform-nya. Nah, oke, nggak usah lihat detail banget ini sama saja ini untuk untuk bisnis atau mau untuk kita project itu sama begini. Nah, di sini intinya ya, kita melakukan identifikasi sebuah masalah, ya. Di SWOT analysis ini semestinya yang kita lakukan adalah identifikasi masalah, ya. Dimana di saat mengidentifikasi masalah, yang kita lihat itu adalah kekuatan kita,
kemudian peluang kelemahan kita. Jadi ada strength, ada weakness, kelemahan kita, ada O, opportunity, ini adalah peluang, jadi di eksternal, kemudian T ini adalah ancaman atau threat-nya. Oke. Nah, ini identifikasi masalah. Yang dari identifikasi masalah ini teman-teman harusnya sudah bisa memunculkan ide, gitu ya, sudah bisa memunculkan ide. Contoh aja gampangnya, saat awal-awal pandemi ini baru hadir di Indonesia ya, itu kan rame ya, kemudian ada yang berpikir bagaimana caranya bisa tahu apakah orang-orang di sekitar kita itu terkena atau tidak, gitu kan, atau artinya terinfeksi atau tidak. Akhirnya apa? Dari pemikiran begitu, idenya muncul. Bagaimana kalau saya membuat sebuah aplikasi, ya, salah satunya misalkan handphonenya akan memberikan notifikasi bahwa saya atau kita berada di sekitaran orang yang terinfeksi misalkan. Nah, itu kan dari identifikasi masalah yang seperti itu tadi, kemudian muncul ide. Itu contoh simpelnya saja, contoh simpel. Oke, jadi dari identifikasi masalah, kemudian kita memunculkan ide, lalu dari ide itu kita coba lihat gitu, mungkin nggak kita lakukan. Kalau mungkin, nanti mau seperti apa caranya, mau seperti apa konsepnya gitu ya. Nah, makanya di sini kalau teman-teman lihat di sini ada panah turun ke validation. Jadi langkah-langkah, cara-cara, model-model yang sudah coba kita tentukan. Pokoknya gini, dalam tanda kutip ya, sembarang aja kita tulis langkah-langkahnya, modelnya, caranya ya. Lalu kita turun ke validasi. Ya, di validasi inilah kita lakukan akhirnya, oh ini tidak tepat, kita singkirkan, oh ini kurang pas gitu. Terus saja di sini terjadi iterasi. Oke. Nah, jadi tahap yang pertama, plan ini ya adalah tahap di mana Anda atau teman-teman semua itu melakukan endingnya adalah sebuah ide, lalu rencananya nanti mau kayak apa ide tersebut, hasilnya gitu ya, hasilnya. Oke, jadi keluar dari kotak yang pertama, keluar dari plan yang ini ya, itu ada dua, satu ide, jadi nanti produknya mau apa, modelnya itu mau seperti apa. Oke, ini output dari kotak yang pertama. Jadi endingnya di kotak yang pertama adalah ide dan seperti apa idenya. Oke, kalau ini sudah clear, kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu apa? Prepare. Ya. Kalau di sini saya menulis business plan ya, sama saja business plan itu. Jadi maksudnya begini, kita sudah punya ide, kita sudah menentukan nanti ide kita nanti jadinya seperti apa produknya misalkan. Oh, produknya nanti dalam bentuk mobile application misalkan. Nah, oke, jadi itu misalkan sebuah aplikasi pendataan itu COVID misalkan ya. Nah, terus mau seperti apa? Oh, nanti base-nya adalah mobile apps misalkan. Oke, itu output dari plan, kotak yang pertama. Nah, dua output tadi masuk ke dalam kotak yang kedua, yaitu business plan. Business plan ini apa? Business plan ini begini. Di sini kita mulai menentukan cara yang mau kita gunakan itu seperti apa untuk bisa membuat atau mengembangkan ide kita tadi. Gitu. Jadi di sini kita menentukan modelnya, kita menentukan caranya, mau kayak apa caranya. Oke, ini kita tentukan di sini. Lalu dari sini kita lakukan yang namanya pitching. Pitching itu kita lakukan seleksi, ya, sama seperti validasi tadi. Jadi kita melakukan seleksi. Apakah model-model yang ada yang akan kita pakai itu layak kita gunakan? Gitu ya. Contoh di business plan ini kita memunculkan langkah begini. Karena tadi mobile apps untuk mendeteksi atau untuk memberikan notifikasi COVID misalkan begitu ya. Nah, kemudian di sini nanti akan kita lihat tadinya langkahnya gini, apps-nya ini harus merekam manual pasien misalkan.
di bisnis plan. Tapi ketika di pitching gini, data pasien itu kan sudah direkam langsung di, katakanlah di rumah sakit atau di puskesmas misalkan. Nah, berarti apa? Cukup nomor handphonenya saja dengan menggunakan API dari Maps-nya Google misalkan untuk koordinatnya, atau ya identifikasi dari handphonenya misalkan. Sehingga yang tadinya di bisnis plan ini kita munculkan langkah atau cara untuk merekam data, maka itu bisa kita hilangkan gitu. Jadi di pitching ini kita melakukan seleksi atas langkah-langkah yang sudah kita tuliskan di sini, model yang kita tentukan di sini, ya. Kita filter di sini, ya. Sehingga nantinya output dari prepare ini, P yang kedua ini, itu adalah langkah-langkah yang memang layak dan harus kita lakukan, gitu, ya. Jadi kita menghindari langkah-langkah atau cara-cara yang sudah seharusnya tidak kita lakukan. Oke. Jadi contoh misalkan di bisnis plan kita menentukan satu model, kemudian ada katakanlah 10 langkah misalkan. Setelah di pitching ternyata ada 2 langkah nih yang sudah tidak perlu kita lakukan. Misalkan kayak tadi ada langkah untuk pendataan pasien. Untuk pendataan pasien kan sudah dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas atau di gugus tugas misalkan. Ya sudah. Maka di pitching ini kita hilangkan langkah itu. Kita pakai saja API yang ada dari Google misalkan untuk pendeteksian ID smartphone-nya. Oke, jadi yang tadinya 10 ketika di pitching misalkan hilang 2, maka output dari prepare ini kita hanya ada berapa? Hanya ada 8 langkah gitu ya. Jadi hanya ada 8 langkah. Nah, 8 langkah itulah ya yang nanti akan kita perform gitu, yang akan kita perform. 2-nya nggak usah lagi gitu ya. Oke, jadi di tahap yang kedua kira-kira begitu ya. Intinya di tahap yang kedua adalah kita membuat atau menentukan model yang mau kita pakai apa, langkah-langkahnya mau seperti apa ya, termasuk termasuk timnya ya, orang-orangnya ya. Pak kan ini kerja praktek, kalau nanti ada orang-orangnya, nanti saya sampaikan. Jadi intinya itu langkah-langkahnya, menentukan modelnya, kemudian kita pitching, kita seleksi mana yang memang harus dilakukan, mana yang tidak. Kemudian nanti outputnya adalah langkah yang memang siap untuk diperform. Misalkan tadi bisnis plan tadi memunculkan 10 langkah, ternyata setelah di pitching ada 2 langkah yang kita harus hilangkan, maka ketika nanti di P yang ketiga, kotak yang ketiga, maka kita yang lakukan hanya 8 langkah, bukan 10 langkah lagi. Oke. Nah, dengan cara seperti itu, dampaknya apa? Jelas, waktu kita akan lebih punya banyak ya, karena sudah 2 langkah ini kita eliminasi gitu. Oke. Jadi outputnya itu untuk P yang kedua, untuk masuk P yang ketiga ini teman-teman mulai action, perform. Oke, jadi mulai perform. Nah, disinilah nanti Anda dengan beberapa teman Anda, kok ada beberapa teman Anda? Nah, oke. Spesialnya KP sesi sekarang, Anda sudah diperbolehkan untuk tim atau kelompok. Oke, tim atau kelompok. Nanti kalau ditanya Pak, berapa timnya, berapa kelompoknya? Gampangnya setelah slide ini. Oke. Jadi intinya begitu. Jadi yang harus Anda lakukan 3P. P pertama plan ya, Anda menentukan atau mengidentifikasi masalahnya, memunculkan idenya, kemudian difilter di situ kira-kira mau seperti apa. Lalu outputnya nanti masuk ke P yang kedua yaitu prepare business plan, menentukan langkah-langkah semua, kemudian di pitching diseleksi, output dari P yang kedua masuk ke P ketiga yaitu perform, build real project ya. Tapi ketika melakukan build, Anda harus lakukan evaluasi secara kontinu ya, terus. Jadi dievaluasi, putar lagi, build lagi, evaluasi dan seterusnya. Oke. Itu gambarannya kira-kira yang untuk plan, prepare, and perform-nya. Nah,
Sekarang saya akan sampaikan tentang plan tadi ya, intinya yaitu plan tadi adalah Anda pada tahap ini yang dilakukan adalah penentuan feasibility atau kelayakan proyeknya ya. Jadi P yang pertama ini ya intinya adalah menentukan feasibility atau kelayakan proyeknya. Oke. Jadi misalkan tadi ada yang sudah berpikir, oh saya mau melanjutkan KKL-nya ya, ide ketika KKL. Nah, ide KKL itu nanti kita akan lakukan validation gitu. Apakah ide tersebut memang layak dilanjutkan gitu ya, memang layak dilanjutkan. Salah satu layak dilanjutkan itu gini misalkan ya, ketika Anda memunculkan ide, ada sebuah ide, kemudian ide ini mau dieksekusi, ternyata sudah ada produk yang lebih lebih lama dan lebih mapan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya layakkah ini dilanjutkan proyeknya? Gitu. Kalau saya bilang ini sama saja semut atau kodok muncul di antara gajah, di antara dinosaurus gitu. Ya, jadi ini yang nanti harus kita uji kelayakannya. Nah, yang kedua, prepare. Ini Anda harus menentukan model, tim, sekaligus scheduling, penjadwalan. Ya. Jadi P yang kedua yaitu prepare, Anda menentukan model dan tim sekaligus penjadwalannya atau schedulingnya. Nah, tentang model ini yang ingin saya tekankan ya, model ini yang ingin saya tekankan apa, bahwa begini, kalau teman-teman sekalian melihat contoh-contoh yang ada entah nanti di perpustakaan fakultas atau perpustakaan universitas atau melihat di internet ya, itu rata-rata menggunakan satu model A misalkan. Nah, jangan Anda langsung begitu saja mengambil keputusan, oke, saya akan menggunakan model tersebut. Jangan. Kenapa? Karena setiap proyek mempunyai ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita begitu saja mengadopsi atau meniru model yang dipakai oleh proyek lain ya. Gampangnya ketika ada tukang nasi goreng, dia model memasaknya menggunakan wajan toolsnya, terus dia menggunakan cara menggoreng. Nah, tukang mie ayam, tukang bakso ngelihat, lalu dia lakukan eksekusi membuat bakso dan membuat mie ayamnya dengan cara tukang nasi goreng. Nggak jadi. Oke, jadi di prepare ini Anda harus tentukan modelnya. Nah, apa modelnya yang bisa digunakan? Ada banyak model ya, tapi saya akan memberikan contoh yang memang mudah untuk digunakan ya. Jadi Anda bisa menggunakan model ini dulu nih, waterfall ya. Dimana waterfall ini kalau dari artinya kan air terjun gitu ya. Air terjun ini kan saya belum pernah lihat ada air terjun sampai tengah itu terus balik lagi ke atas, itu belum pernah gitu loh, nggak ada kayaknya. Dia akan bisa balik lagi kalau disedot pompa naik ke atas gitu kan. Nah, ini juga sama teman-teman ya, ketika Anda misalkan menentukan modelnya itu adalah waterfall ya, maka Anda lihat saja tahapannya ya. Anda lihat tahapannya, ketika sudah sampai tahap bawah ini baru bisa kembali ke atas gitu. Oke, jadi mulai rekrutmen, data dan lain-lain, kemudian dirancang. Di sini termasuk analisis sudah ya di rekrutmen ini. Kemudian turun masuk desain, implementation, verification pengujian, kemudian maintenance. Implementation ini transform dari desain ke misalkan coding, desain tabel gitu ya. Ini implementation. Nah, sampai ke maintenance. Apabila ada ketidakcocokan di sini dengan rencana yang di awal, maka baru kembali ke atas. Nah, ini kembalinya tinggal dilihat dia yang bermasalah di tahap mana.
maka dia akan kembali ke tahap yang bermasalah tersebut. Jadi tidak serta-merta kembalinya itu ke hanya satu blok atau bagian saja. Oke, jadi ini waterfall. Anda lihat, apakah project yang nanti akan Anda dan tim itu lakukan itu pas digunakan dengan waterfall ini, gitu ya. Jadi intinya gini, apakah nanti ketika projectnya itu Anda dan tim lakukan, terus ya sudah nggak apa-apa, ketika pas sampai maintenance baru kembali lagi ke atas, oke, berarti pakai waterfall, berarti pakainya waterfall. Tapi kalau misalkan baru dirancang saja sudah bermasalah, naik lagi, nggak bisa waterfall. Waterfall tidak bisa. Ya, dia harus sampai selesai dulu, gitu. Artinya nahan salah gitu loh. Ya, ketika sampai desain implementasi, ternyata udah kelihatan salah gitu, nggak bisa dia kembali ke atas, nggak bisa. Harus sampai selesai dulu, gitu. Harus sampai selesai dulu, baru dia bisa kembali ke atas. Tuh, ya. Nah, ini kelebihan dari waterfall ini, Anda step-stepnya ini jelas, tapi kelemahannya ketika di sini sudah kelihatan, sudah mulai terawangannya itu mulai muncul, wah ini kayaknya salah deh desainnya. Tapi ya sudah, gimana lagi, mau tidak mau Anda harus lanjutkan gitu. Anda harus lanjutkan gitu ya. Nah, ketika sudah sampai di bawah, baru Anda naik lagi gitu ya. Jadi nggak bisa nih Anda begitu sampai tengah, terus ketahuan salah, terus balik ke atas, nggak bisa. Nggak bisa, itu waterfall. So, jadi nanti Anda lihat apakah project yang akan Anda buat itu bisa begini. Nah, kalau memang keputusannya mau pakai waterfall, tantangannya adalah setiap tahap memang betul-betul harus teliti dan detail. Agar apa? Agar ketika dari tahap bersangkutan masuk ke tahap berikutnya, itu sudah dalam keadaan paling tidak 80-90% fix. Gitu. Karena apa? Karena kalau satu tahap fixnya itu hanya 40, bahkan hanya 25%, terus dilanjutkan, ini namanya bubar jalan gitu. Jadi 75% itu bermasalah, kok masih dilanjutkan, ini bubar. Oke ya, jadi kira-kira begitu yang waterfall. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat, wah kayaknya kok lumayan lumayan beresiko gitu ya. Lumayan beresiko waterfall. Kan udah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya barusan ya tahap-tahapannya, terus kembalinya kapan itu udah kelihatan tadi. Nah, resikonya kan cukup tinggi nih. Ya. Cuma saya nggak tahu gitu kok, teman-teman atau angkatan kakak kelas kalian kok senengnya pakai waterfall. Berarti kan sudah kelihatan teman-teman atau kakak kelas kalian itu memang berani ngambil resiko gitu loh. Jadi manajemen resikonya itu udah pede banget gitu. Dia berani mengambil model yang beresiko tinggi. Nah, ini yang sudah-sudah ketika ditanya, kenapa kok kamu pakainya waterfall? Ya, ternyata bukan resiko ini yang dia berani, resiko disalahkan oleh dosen penguji. Oh, kamu nggak tahu modelnya, asal comot, asal adopsi aja gitu ya. Oke, jadi itu model yang pertama. Nah, kalau misalkan wah resikonya tinggi nih gitu, oke, cari yang kedua. Nah, apa misalkan prototype? Lihat teman-teman, di sini langkah prototype ini ada kata-kata apa? Ada kata-kata quick. Ya. Ada kata-kata quick. Artinya apa? Artinya di tahap prototype ini dimulai dari awal communication. Jadi Anda sebagai pengembang produk itu harus berkomunikasi dengan stakeholder Anda. Calon pengguna Anda. Anda komunikasi. Oke. Nah, sedapatnya hasil komunikasi itu Anda buat rancangan. Tapi lihat di sini ada kata-kata quick. Artinya apa? Artinya rencana yang cepat. Nggak boleh lama-lama. Quick plan. Anda harus cepat merancangnya. Lakukan drafting. Oke. Dari situ Anda langsung quick design. Kemudian Anda buat prototipe-nya, Anda bangun produknya.
produk yang Anda bangun itu sedapatnya desain, sedapatnya plan, sedapatnya communication. Lalu produk Anda itu Anda berikan kepada stakeholder calon pengguna Anda. Oke, suruhlah atau mintalah calon pengguna Anda atau stakeholder Anda untuk menyobanya, uji. Oke, nah setelah itu berikan feedback. Gitu. Jadi calon pengguna Anda harus memberikan feedback terhadap produk yang Anda buat. Oke, nanti feedback itu kemudian dikomunikasikan lagi. Kemudian di quick plan lagi, quick design, prototype, dicoba lagi, beri feedback lagi, communication terus begini. Nah, jadi di dalam prototype ini Anda bisa lebih leluasa ya dibanding waterfall tadi yang setiap langkahnya sudah paling tidak 80-90% fix setiap langkahnya. Tapi kalau di prototype ini tidak. Contoh katakanlah dari hasil komunikasi Anda hanya dapat 10%. Ya sudah, 10% itu Anda lakukan plan, Anda lakukan desain, Anda lakukan prototype, kemudian dicoba. Gitu. Tidak ada ketika dicoba ya, tidak ada istilah project ini belum selesai. Enggak, karena memang belum selesai, baru 10%. Nah, dari 10% itu nanti ada feedback, kemudian dikomunikasikan lagi, lanjutkan rancangan lagi, terus itu akhirnya sampai 100%. Oke, itu prototype. So, kalau teman-teman lihat dari waterfall dengan prototype, nah ini udah kelihatan mana yang lebih fleksibel. Ya, jadi Anda lebih milih yang waterfall atau yang prototype gitu kira-kira. Oke, jadi di sini Anda bisa memilih ya modelnya, mau yang memang ketat sekali pilih waterfall, tapi kalau yang mau lebih fleksibel pakai prototype. Oke, nah tapi gini, apa tantangannya kalau untuk prototype gitu? Tantangannya untuk prototype yang saya sangat-sangat sarankan kepada Anda kalau mau mengambil prototype ya, tolong telinga jangan mudah panas, jangan mudah merah, hati jangan mudah baperan. Kenapa? Karena ketika di tahap delivery and feedback, siap-siaplah dikritik habis-habisan. Karena apa? Karena ini berupa feedback, berupa kritik dan saran dari stakeholder Anda, dari calon pengguna Anda. Oke, kemudian siap-siaplah terjadi perubahan. Jadi katakanlah dari 10% yang sudah dilakukan, ternyata ketika saat di deliver dan di feedback, hasilnya hanya 5% saja yang fix. Jadi 5%-nya harus diulang lagi. Nah, ini yang menjadi tantangan ketika Anda memilih prototype. Oke. Jadi teman-teman sekalian, mau waterfall ataupun prototype, ada kelebihan masing-masing, ada, bukan saya bilang bukan kekurangan, tapi tantangan. Ada kelebihan masing-masing dan ada tantangan masing-masing. Oke, jadi itu. Nah, kalau tadi saya bilang yang sangat idealis itu waterfall, ya. Kalau mau lebih fleksibel itu prototype. Tapi kalau ada yang kurang fleksibel, nah, pilihlah model yang ini. Scrum atau Agile. Kalau saya biasanya guyonan ini namanya Agile. Agile Project. Memang ini project langkah-langkah yang gile. Kenapa? Namanya Agile. Agile itu cepat, berubah, dinamis, fleksibel. Ya. Sehingga di sini harus ada person di tengah ini ya, harus ada person yang dia harus memonitor
Dan langkahnya ini bekerja bareng. Jadi mulai dari planning, feedback, implementation, testing, ini kerja bareng. Pokoknya nggak ada yang tunggu-tungguan, kerja bareng semua. Ini yang monitoring, project tracking. Ada yang mentok ke planning, wah ini akan memonitoring planning, ini akan memonitoring feedback, ini akan monitoring implementation, akan monitoring testing, terus saja. Ya. Jadi ini model yang memang model apa saya bilang ya, mohon maaf ya, model yang gila gitu ya. Makanya namanya Agila Project gitu. Oke, jadi ini memang langkah-langkah yang harus cepat ya. Kenapa? Karena di sini tidak lagi menentukan urutan atau prioritas, tidak. Ya. Pokoknya semua harus gerak, semua harus jalan. Sambil jalan, sambil koordinasi, sambil perbaikan. Terus saja gitu. Ini. Oke. Nah, kalau yang tadi waterfall ini sangat cocok kalau kita membangun sebuah sistem informasi misalkan. Yang kebijakan-kebijakannya itu sudah pasti ya atau paling enggak 90% pasti, sehingga kita dengan mudah untuk menganalisisnya. Ini waterfall. Nah, sistem informasi, semi aplikasi, tools misalkan begitu, pakai prototype boleh, karena di sini berhubungan dengan stakeholder yang dimana nanti perubahan-perubahannya itu lebih fleksibel, lebih dinamis dibanding prototype tadi, waterfall tadi ya. Nah, kalau yang ini digunakan untuk project-project yang namanya konsumen itu kan kayak kecap ya, mintanya nomor 1. Apalagi biasanya kita lah ya, orang-orang plus 62 ini pengennya murah, cepat, dan bagus. Akhirnya apa? Cepatnya inilah kita pilih Agile ini. Agile ini kita harus bisa cepat, kita bisa sprint ya, lari cepat ya, untuk membuat project ya. So misalkan contoh kayak kondisi saat ini pandemi ya. Begitu pandeminya muncul, wah langsung ini pokoknya 1 minggu harus selesai aplikasinya. Wah, maka model yang dipakai bukan lagi waterfall, bukan lagi prototype, melainkan agile. Oke, 5 orang langsung kerja bareng. Evaluasinya, testingnya sambil berjalan. Nah, ini agile, Scrum. Oke, jadi agile atau Scrum ini cocok digunakan untuk project-project yang memang butuh sprint atau lari cepat. Ya, jadi tidak ada acara di sini orang-orang yang istilahnya lelet gitu ya. Wah, kalau orang lelet di sini singkirin langsung, nggak boleh. Ya, pokoknya semua harus loyalitas tinggi, semua harus mampu kerjasama dengan cepat. Oke, baik. Jadi itu untuk prepare-nya ya. Nah, nanti kalau modelnya ini sudah Anda tentukan, langkah-langkahnya sudah terlihat apa, maka Anda beserta tim itu langsung perform, langsung action ya. Dan sering-seringlah berkoordinasi ya. Apalagi kalau yang ingin memilih model Scrum atau Agile ini. Ini Scrum atau Agile ini sehari itu bisa lebih dari 10 kali koordinasi antar titik ini, antar bagian ini bisa lebih dari 10 kali koordinasi. Makanya kalau memilih model yang ini, yang Agile atau Scrum ini, syaratnya Anda harus terbiasa dan mau terbuka, mau koordinasi. Tidak boleh ada yang menyembunyikan, saya pusing, saya susah, tapi saya tidak ingin orang lain tahu. Nggak bisa di sini. Jadi kalau misalkan di sini udah mentok, aduh pusing nih untuk yang bagian A misalkan, oke, koordinasikan, bilang sama tim, saya pusing bagian A. Nah, bagian yang lain ini bisa saling membantu. Nah, oke. Jadi di sini nggak boleh lagi ada gengsi buka koordinasi.
Oke, baik teman-teman. Jadi itu untuk prepare-nya. Kemudian timnya nanti tim ini harus, kalau saya katakan Anda harus balance ya nanti timnya, dimana timnya ini nanti harapan kami atau nanti kami yang akan melakukan plotting ada yang memang dia mumpuni di codingnya ya, ada yang mumpuni di bidang analisisnya, ada yang mumpuni di bidang UI dan UX-nya gitu. Nah, ini silakan Anda saling bekerja sama, Anda saling berkolaborasi untuk menghasilkan proyek yang memang berkualitas tinggi, berkualitas bagus. Oke. Itu untuk timnya. Dan penjadwalan teman-teman sekalian. Tolong langsung dibuat penjadwalan ya. Penjadwalan ini untuk reminder kalian, untuk reminder tim ya, bahwa Anda sudah lakukan apa ya, membuat koridor, membuat batasan-batasan setiap kegiatan. Maka itu lakukanlah kegiatan itu sesuai di jadwalnya ya. Jadi jadwal ini bukan hanya sekedar untuk formalitas belaka, tidak ya. Jadi nanti ketika Anda menyusun laporan kerja praktek itu nanti di bab 3 ya. Bab 3 itu ada apa namanya? Penjadwalan, ada jadwal. Nah, jangan sampai jadwal itu hanya sekedar formalitas belaka. Jangan. Jadwal itu sebagai acuan patokan atau reminder Anda dalam pelaksanaan. Ya. Jadi misalkan fitur A itu dijadwalkan dalam waktu 2 minggu selesai. Nah, 2 minggunya tinggal sehari misalkan. Nah, itu reminder Anda, maka Anda harus kebut untuk menyelesaikan fitur tersebut. Oke, jadi bukan hanya sekedar jadwal itu ternyata disinkronkan dengan project, meleset jauh, jangan. Kalau mau melesetlah 1-2 hari misalkan itu karena ada apa? Ada force majeure, artinya ada sesuatu yang di luar dari apa ya, wewenang kita misalkan, gitu ya. Oke, jadi itu dari plan, prepare, dan performnya teman-teman sekalian. Ketika melakukan perform, Anda harus sesuaikan dengan plan dan prepare Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda melakukan perform kok tidak sesuai ya, ya sudah, tidak akan jadi hasilnya. Misalkan apa? Misalkan ketika Anda melakukan plan, prepare, target Anda itu adalah orang-orang yang sudah sepuh misalkan, sudah umur 50 tahun ke atas misalkan. Anda lakukan perform, tidak melihat plan and prepare-nya. Alhasil, aplikasi atau project yang Anda buat, itu menunya kecil-kecil tulisannya. Kemudian tombolnya nempel-nempel gitu. Warnanya warna yang di mata sepet gitu. So, kira-kira pengguna mau nggak makainya? Nah, kira-kira begitu. So, ketika Anda perform, Anda tetap harus pegang acuan mulai dari plan and prepare-nya. Oke, jadi kira-kira itu teman-teman sekalian. Jadi ketika perform, yang harus Anda lakukan adalah Anda rubah, Anda transform masalah itu dalam bentuk hasil analisis. Oke. Analisis ini gampangnya ya, gampangnya ada sebuah masalah, kemudian akan disolusikan. Nah, masalahnya itu apa? Kemudian nanti penggunanya itu siapa? Teknologi yang mau dipakai ini atau platform yang mau dipakai ini apa? Nah, gampangnya itu aja. Ya. Nanti input, proses, output sudah otomatis masuk ke sana. Masalahnya itu apa? Penggunanya siapa? Platform teknologinya apa? Nah, itu gampangnya untuk melakukan analisis ya. Nah, dari analisis kita transform dia menjadi desain. Ya, desain ini macam-macam. Ada desain sistemnya, alur sistemnya, ada desain apa namanya, tabelnya, database-nya nanti. Kemudian ada desain user interface-nya gitu. Oke. Jadi desain ini bukan melulu hanya
kesannya itu gambar, tampilan itu enggak ya. Desain di dalam sistem, dalam apps itu ada database-nya juga desain ya. Usernya, user interface juga desain gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, dari desain atau rancangan Anda transform menjadi produk. Oke. Jadi inilah yang dilakukan ketika perform. Ya, analisis, desain, and product. Gitu. Nah, maka itu teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayatus Bian bahwa ada beberapa mata kuliah yang menjadi syarat di sini. Ya. Mengapa? Karena memang mata kuliah itu akan digunakan di tahap-tahap ini. Ketika melakukan analisis, maka Anda membutuhkan analisis dan perancangan sistem. Yang sekarang itu sudah menyentuh OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Ya, apa toolsnya atau alatnya? Toolsnya adalah UML, Unified Modeling Language. Jadi itu yang Anda gunakan untuk tahap analisis. Oke. Jadi kalau di analisis ini bermasalah, maka desain pasti bermasalah, produk apalagi. Jadi di sini kepekaan atau ketelitian seorang analis ini dibutuhkan di sini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika melakukan analisis, tolong ya konsisten. Konsistennya apa? Tidak sedikit teman-teman yang melakukan analisis itu mesinnya itu Ferrari, mesinnya Jaguar, tapi bodinya body carry. Atau sebaliknya, mesinnya Hijet, tapi bodinya body Alphard. Maksudnya apa? Anda sudah membuat menggunakan use case, menggunakan activity, menggunakan sequence. Ini sudah Jaguar dan Ferrari. Tapi kenapa Anda masih menggunakan yang namanya diagram alir data, menggunakan ya tools-tools yang jadul gitu. Ini berarti Anda mengkombinasikan antara Jaguar, Ferrari, Hijet dengan Carry. Itu. Anda ketika masih menggunakan tools-tools lama, lalu Anda coba nanti transform, ya ini nanti beban, kalau misalkan analisisnya ini tadi, ya campur-campur, yang merasa terbebani siapa? Yang merasa terbebani adalah orang-orang di desain dan produk. Kok bisa? Ketika di produk ini menggunakan object oriented programming, tapi dia menerima hasil analisisnya masih analisis jadul, apa yang bisa dia lakukan? Nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya sang programmer ngarang alias rancang ulang. Hasil analisis hanya sekedar untuk formalitas belaka. Nah, itu dia. Jadi tolong di analisis ini betul-betul teliti, betul-betul konsisten. Oke. Nah, dari mata kuliah tersebut turun. Ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk apa teman-teman sekalian? Interaksi manusia dan komputer harapannya ini akan berkolaborasi antara user interface dengan user experience. Ya. Ketika kita bicara tentang lebarnya tombol, tebalnya huruf dan lain-lain, kita bicara tentang user interface. Tapi ketika kita bicara tentang perasaan, psikologi, itu bicara tentang user experience. Itu bedanya user interface dengan user experience. Jadi kalau user interface kita urus-urusannya dengan fisik, tampilan, tapi kalau user experience kita lebih bicara tentang hati atau perasaan kita. Perasaan pengguna. Oke ya. Jadi kalau di sini banyak yang suka main perasaan, cocok jadi user experience designer. Nah, oke. Apa ilmunya? Ilmunya adalah IMK yang nanti itu dipakai ketika tahap transform hasil desain. Nah, jadi untuk pendesain ini yang Anda butuhkan adalah ilmu IMK-nya. Oke. Next, yang ketiga adalah transform rancangan menjadi hasil produk. Ya, makanya di situ muncul ada sebuah mata kuliah, salah satunya pemrograman web misalkan ya. Kenapa? Karena itulah salah satu tools yang bisa dipakai ketika tahap transform rancangan menjadi produk.
ya. Jadi mata kuliah itu nanti dipakai, ilmu-ilmu itu dipakai untuk tahap yang ketiga transform ini, ya. Oke, jadi itu teman-teman sekalian untuk performnya, ya, mulai dari analisis, butuh mata kuliah atau ilmu analisis dan perancangan sistem. Desain kita butuh tentang interaksi manusia dan komputer. Kemudian produk kita membutuhkan salah satu pemrograman yang di sana mengandung unsur programmingnya. Oke. Nah, 3 itu menjadi sebuah produk, dan pada saat KP ini teman-teman sekalian, ya, Anda lakukan pengujian, tapi pengujiannya cukup pengujian black box saja. Ya, black box itu yang kayak apa? Uji black box ini, misal ketika dirancang tombol ini harusnya kalau diklik muncul tampilan B. Nah, dicoba aja, tombolnya diklik, klik gitu. Tombolnya diklik, muncul nggak tampilan B? Oh, muncul, oke, hasil sesuai. Nah, misalkan ada 3 apa namanya, ada 3 kolom misalkan. 1 tampilan dan rancangan, yang kolom kedua hasilnya, ya, atau harapannya apa, terus yang ketiga hasilnya apa. Misalkan ini tombol, jika diklik akan tampil tampilan B, terus apa yang dicoba, klik pojok tombol misalkan, hasilnya apa, tampil tampilan B. Wah, sesuai berarti, udah itu aja. Jadi pengujiannya cukup menguji fungsi dari masing-masing navigator, navigasi atau tampilannya gitu, ya. Jadi belum sampai pengujian yang detail white box atau lain-lainnya, enggak. Oke, jadi itu tahap performnya teman-teman sekalian. Anda harus mentransform step by step, mulai dari analisis, desain sampai produknya. Oke, nanti setelah itu, ya, harapan kami dan pastinya ketika Anda melakukan tahap-tahapan tadi, mulai dari plan, prepare, and perform, itu Anda harus melakukan pencatatan atau dokumentasi gitu. Nah, catatan atau dokumentasi ini tinggal kita kompilasi untuk menjadi laporan. Oke, jadi nggak ada cerita laporannya terakhiran muasih ngarang padahal produk sudah jadi, nggak ada cerita gitu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan tahap-tahapan tadi, kita sudah melakukan pencatatan atau dokumentasi. Nah, catatan dan dokumentasi itulah yang dikompilasi, dikumpulkan dalam bentuk laporan. Oke, jadi kira-kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti silahkan setelah ini akan ada yang bertanya atau sudah ada list pertanyaan, silahkan nanti akan ditanyakan ke Pak Hidayatus Bian atau saya, silahkan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah diberikan di komentar atau langsung melalui komentar. Pertanyaan pertama dari Mas Asofa dan Awang. Pertanyaannya, untuk KP-nya kelompok atau individu? Jika berkelompok, maksimal 1 kelompok berapa? Silakan mungkin dari Pak Nahar atau Pak Hid untuk menjawab pertanyaan. Ya, tentang kelompok ya, jumlahnya berapa ya? Oke, kalau untuk kelompok itu bisa saya sampaikan paling tidak minimal akan ada 2-3 kelompok minimal, ya. Maksimal bisa bukan kelompok, jumlah anggota, dalam satu kelompok itu bisa 2-3 anggota minimal, ya, karena kalau satu enggak kelompok judulnya. Nah, maksimal itu akan sampai 5, maksimal bisa sampai 5 orang, 5% dalam satu kelompoknya. Nah, ini nanti penentuannya kita melihat scope dari proyeknya.
Jadi tidak sama. Jadi misalkan ada project A itu satu kelompoknya cukup 3 orang. Project B ternyata bisa sampai 5 orang dalam satu kelompoknya. Nah, jumlah itu nanti kami lihat dari skop project yang akan digarap, yang akan dikerjakan. Itu kira-kira untuk jumlah anggotanya. Terima kasih jawaban dari Pak Nahar. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, berikan pada kolom komentar. Lah, ya Allah. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya sedikit sampaikan. Oh, ada pertanyaan, sebentar ya. Ini ada pertanyaan, Pak, boleh tidak KP dilakukan di luar daerah Jawa? Oh, ini maksudnya gimana ini? Maksudnya KP di luar daerah Jawa itu apa? Maksudnya ini siapa ya? Ini nggak by name sih ya. Jadi maksudnya KP dilakukan di luar daerah Jawa itu lokasi projectnya atau apa itu? Ya, oke. Lokasinya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi yang saya sampaikan bahwa tadi Pak Hi juga sudah sampaikan bahwa untuk sesi atau tahun yang sekarang, KP yang sekarang itu satu lanjut KKL ya. Jadi kalau lanjut KKL ini kan nanti tergantung Anda waktu pas memunculkan ide proyeknya itu proyeknya apa dan lokasi atau targetnya itu mau di mana itu kan ketika pas di perencanaan proyek itu kan. Jadi katakanlah KKL-nya itu ide proyeknya membuat sebuah aplikasi A yang ada di pelabuhan misalkan. Wah, pelabuhan di Wonosobo enggak ada. Pelabuhannya pas ada di Jakarta. Nah, ya itu kan namanya di luar daerah kan misalkan. Nah, atau pelabuhannya di pelabuhan mana gitu Sumatera atau apa itu kan di luar daerah. Artinya silahkan saja. Itu kan proyek KP Anda seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kalau untuk proyek ini nanti sudah tadi yang saya sampaikan prasmanan, jadi sudah kami bantu untuk menyiapkan proyek-proyeknya, tinggal nanti pembentukan tim yang akan mengerjakan proyek tersebut. Jadi teman-teman sekalian, untuk saat ini Anda tidak harus atau tidak usah mencari instansi atau company untuk Anda kerja praktek. Kira-kira begitu. Pemilihan proyek dari fakultas bebas atau diacak. Oh ya, oke. Jadi begini teman-teman sekalian, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, saya sudah sering sampaikan, bahkan mungkin ada sebagian yang sudah bosan mendengarkan tentang tim, ya. Tapi kenapa kok saya sering atau kami sering ulang-ulang, walaupun kami sering sampaikan tentang tim, ya tetap saja terjadi gitu ya. Masalah di tim yang akhirnya tim ini bubar, padahal di awal juga sudah kami tentukan. Maka itu nanti untuk penentuan tim kami akan lakukan evaluasi, jadi nanti akan dibuka untuk pengajuan apa namanya atau untuk penjaringan minat di KP ini ya.
Nah, dari penjaringan itu nanti akan ada form yang nanti di beberapa waktu ke depan nanti akan kami sampaikan linknya. Itu nanti dari penjaringan itulah kami bisa mengumpulkan Anda dalam bentuk tim atau kelompok gitu. Nah, project-projectnya nanti bisa saja Anda pilih ya, atau nanti kami bisa lihat dari kompetensi kelompok yang bersangkutan. Jadi bisa saja milih sendiri atau kami yang bantu untuk tentukan ya. Karena apa? Karena setiap tim itu memiliki sense yang berbeda ya, sense yang berbeda ya. Tapi ya itulah nanti tantangan kami untuk bisa mengamati satu persatu karakteristik dan kompetensi Anda ya, yang nanti cocok project yang Anda dan tim kerjakan. Kira-kira kayak gitu. Untuk pertanyaan Mas Rozi. Oke. Kalau dari mata kuliah sebelumnya yang membuat rancangan project lalu dilanjut ke KP boleh ya Pak? Nah, ini nanti kita lihat lagi ya, ujung-ujungnya kan visibility-nya, artinya kelayakan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan dia layak, kenapa tidak? Maka itu nanti akan kami buka ya. Nanti setelah ini akan kami buka pengajuan tema KP ya, yang project dari KKL Anda, atau mungkin kalau dari mata kuliah Anda yang lain. Tapi nanti dari situ akan kami review dulu. Kalau yang memang layak silahkan dilanjutkan, tapi kalau yang belum layak nanti bisa memilih project yang sudah tersedia gitu. Oke. Karena kan begini ya, tambahan sedikit, karena terkadang kalau hanya dari mata kuliah yang sebelumnya itu kan terkadang misalkan ya hanya dilihat dari kualitas codingnya misalkan, atau hanya dilihat dari kualitas tampilannya, tidak dilihat dari sisi kebergunaannya. Nah, salah satu untuk menentukan visibility atau kelayakan project ini, selain ada codingnya, tampilannya, atau sistem di dalamnya, itu adalah tingkat kebergunaannya. Kira-kira itu. Oke? Ada lagi? Ada lagi kah? Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ahmad Latif. Untuk pengambilan proyek yang dari prodi atau fakultas itu maksudnya gimana ya? Apa kita mahasiswa disuruh buat proyek yang ditentukan dari fakultas? Sebentar, saya baca. Bagaimana jika kita sudah mendaftar KP, tetapi salah satu mata kuliah dari 4 mata kuliah tadi belum keluar nilainya karena baru saja mengulang pada semester kemarin. Semester sekarang kali ya. Semester sekarang mungkin maksudnya ya. Oke, apakah bisa? Boleh tahu kalau yang diulang di semester sekarang apa ya? Analisis mungkin. Kalau yang sekarang ini muncul itu kan kuliah analisis. Betul nggak, Mas? Analisis. Oh ya, oke. Ya, analisis. Oke. Teman-teman sekalian, analisis nilainya sudah ready. Jadi dari dosen pengampu itu sudah ready nilainya, apalagi yang mengulang, karena sudah 3-3 maju dah. Ada yang sudah ngirim online gitu juga tuh. Nah, insya Allah ketika pas pendaftaran itu sudah keluar nilainya. Itu. Nanti saya akan special request khusus untuk angkatan 2017 nilainya dikeluarkan terlebih dahulu. Karena
yang 2017 ini kan hanya apa sih namanya ya, memverifikasi, memvalidasi nilai yang semester sebelumnya. Itu perbaikan dari mengulang, bahasa halusnya pengulang. Kira-kira gitu. Jadi nanti insya Allah untuk nilai yang sekarang mengulang sudah bisa dikeluarkan sebelum Anda mendaftar. Gitu. Oke, itu Mas Wahyu. Yang lain? Ada lagi? Ya, sambil menunggu kalau apa nih? Jika mata kuliah RPL nilainya C, maksudnya gimana itu? RPL nilainya C 2,9. Mungkin Pak Hid bisa Pak Hid. Ya ini nanti samanya Pak Hid nih. Nah, itu kata Pak Hid lulus itu. Nanggungnya 2,9 ya. Kurang 0,1. Itu. C 2,0. C 2,0 Pak Hid. Lulus. Lulus itu Pak Hid bilang, lulus. Itu namanya dicoret-coret, empty dicoret. Muhammad Sadudin, kalau belum 110 SKS bisa SP semua sekaligus. Wih, ini berapa? Berapa itu? Berapa dulu itu SP-nya? SP-nya berapa dulu itu, Mas? Kurangnya berapa? Dan apa? Nanti coba bisa kalau apa? Kalau namanya SP ya, itu dalam satu semester itu kan bisa maksimal 5 mata kuliah ya. 5 mata kuliah. Jadi nanti Anda bisa tentukan saja ya mata kuliah mana yang mau di SP-kan. Ini karena belum jelas kira-kira berapa mata kuliah nih yang kurangnya ini. Ya. Tapi yang jelas itu nanti bisa kita apa namanya, kita bisa lakukan untuk SP itu ya maksimal 5 mata kuliah semesternya. Misalkan KP di sebuah instansi pondok pesantren yang kita tempati itu gimana Pak, boleh atau tidak? Ya, kalau sebelumnya dipersilahkan, tapi mohon maaf kami sedang melakukan evaluasi. Mohon maaf sekali, khususnya di pondok pesantren. Teman-teman rata-rata yang sebelum-sebelumnya itu hanya formalitas, makanya saya kasihan sekali. Kok sudah capek-capek, habis energi, waktu, biaya gitu Anda melakukan KP, tapi kok tidak diimplementasikan di sana. Jadi sementara ini untuk proyeknya tadi pilihannya apakah proyek yang dari ide KKL kemarin, kemudian kalau misalkan dari mata kuliah juga ya itu nanti kita akan uji kelayakannya gitu ya, kita akan uji kelayakannya. Tapi jelas kalau yang proyek nanti sudah kami siapkan itu insya Allah proyek-proyek yang visibility-nya memang diterima. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang untuk di pondok pesantren untuk saat ini belum dulu. Seumpama satu semester mata kuliah mengulang Pak. Wih, satu semester. Wih, itu udah lebih dari 5 mata kuliah itu. Udah over, Mas. Sudah over. Jadi kalau satu semester itu pokoknya intinya itu kita nggak lihat semester ya, kita lihat jumlah mata kuliahnya saja ya, kita lihat jumlah mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan satu semester hanya 3-4 mata kuliah masih bisa, tapi kalau sudah sampai satu semester full itu ada lebih dari 5 mata kuliah itu ya akan kesulitan untuk SP-nya nanti. Untuk KP diadakan kapan lagi Pak? Seminar KP. Maksudnya seminar KP yang mana nih? Yang angkatan Anda ini? Atau gimana?
Kalau yang selanjutnya, oh yang sekarang ini sedang berlangsung maksudnya, yang sedang KP sekarang ini, betul? Yang KP sekarang ini, oh ya oke. Yang KP sekarang ini karena sifat seminarnya online itu akan terus dibuka, nanti kontak panitia aja deh, teman-teman HIMTI itu yang sudah memang memplanningkan. Tenang, teman-teman HIMTI sudah memplanningkan dengan matang kapan waktunya. Sepertinya ya dalam bulan-bulan ini ya, teman-teman dari HIMTI ya, gitu. Pertanyaan Asofa, mana pertanyaan Asofa tuh? Mana pertanyaan Asofa? Oh ini, jika KP kita melebihi deadline, kan perpanjangan lagi bayar 50%. Terus berapakah maksimal perpanjang KP? Oh, oke, teman-teman sekalian. Tadi sudah tersampaikan belum ya? Jadi misalkan over, jadi gini, target KP yang semester sekarang ini itu sampai di bulan Februari sudah finishing. Jadi seminar sudah, kemudian revisi-revisi sampai nilai keluar itu di Februari selesai. Jadi dari September sampai Februari satu semester. Nah, ketika on time Februari selesai, maka Anda berhak mendapatkan nilai maksimal sampai A. Tapi ketika over, maka maksimal nilai Anda hanya B. Jadi nilai maksimal Anda hanya B ketika over. Itu dari sisi nilai. Kemudian dari sisi perpanjangan, bayar 50%. Ya, oke, nanti kalau masalah pembayaran bisa Anda detailnya bisa Anda kontak di bagian pembayaran ya. Cuma untuk maksimal perpanjangnya itu sebetulnya ya, sesungguhnya tidak ada istilah perpanjangan, cuma nanti dilihat kalau memang misalkan temanya memungkinkan untuk lanjut ya, maka Anda diizinkan untuk melanjutkan dengan perpanjangan dengan waktu 1 semester. Oke, dengan waktu satu semester ya. Oke, jadi temanya kalau mau diperpanjang, jadi gini ya, gampangnya gini. Nanti ketika 1 semester kalau Anda belum selesai, maka nanti kami dari Prodi akan berkoordinasi dengan pembimbing Anda. Kenapa kok belum selesai dalam waktu 1 semester? Kalau misalkan memang ada hal-hal yang membuat belum selesai ya karena mungkin ada teknis yang membutuhkan istilahnya resource yang memang waktunya agak lama gitu, oke. Kelayakan untuk diperpanjang masuk. Jadi kita akan perpanjang dengan tadi biaya 50%. Tapi kalau misalkan kita lihat perpanjangannya ini karena mohon maaf pembimbing langsung laporan ya nggak pernah bimbingan. Nah, ini langsung kami tidak izinkan untuk perpanjangan. Jadi mohon maaf untuk perpanjangan kami siapkan untuk person atau teman-teman yang memang mengerjakan dan memang masih layak diperpanjang gitu ya. Karena begini ya, sedikit ternyata kalau pengalamannya sudah ada teman-teman yang angkat KP nih ya. Dalam waktu satu semester belum selesai gitu. Nah, ada teman yang lain itu sedang menjadi spionase. Nah, diikutin terus nih orang nih. Ketika KP-nya 1 semester belum selesai, langsung dia angkat menjadi tema KP atau TA-nya dia. Dengan kompleksitas teori yang ditambahkan ke sana. Alhasil, sudah diambil oleh orang lain, ini belum selesai. Begitu mau perpanjangan, saya bilang, mohon maaf, sudah diambil oleh orang yang lain. Maka perpanjangan nggak jadi. Gitu. Ini sering terjadi ya, mohon maaf ya. Jadi akhirnya saya kasih bocoran deh. Ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah lihat ada antrian di depan ruangan kami atau di depan gitu ya, itu sebetulnya mereka juga mendengarkan nguping gitu. Jadi apa yang terjadi di diskusi itu bisa tahu, wah dia ini hampir nggak selesai nih, wah aku siap-siap jaga-jaga mengambil tema ini nih gitu. Ya, makanya itu juga harus ya Anda harus siap-siap lah gitu loh.
ya, diantisipasi kalau misalkan hal-hal tersebut terjadi. Jadi kira-kira begitu untuk yang perpanjangan. Jadi bukan hanya masalah belum selesai langsung otomatis boleh perpanjangan, tidak. Nanti kita lihat dulu kelayakannya. Kira-kira begitu. Tapi kalau waktunya itu hanya 1 semester saja. Itu untuk pertanyaan Mas Sofa yang sedang makan kacang kayaknya. Makan gak bagi-bagi dia. Yang lain cuma nonton aja. Ini yang ngopi juga. Tolong dibayar ya itu ya. Yang pada makan gorengan dan lain-lain tolong dibayar itu sesuai dengan jumlah yang dimakan. Oh, biaya per anak. Per anak. Biaya per anak. Per mahasiswa atau per anak. Oke, ada lagi? Pertanyaan Mang Fauzi, apa tuh pertanyaannya mana? Oh, pembimbing. Oke. Teman-teman sekalian, untuk pembimbing biasanya kami melakukan apa sih namanya ya? Challenge biasanya. Jadi bagi 10 atau 15 pendaftar pertama diizinkan untuk memilih pembimbing. Gitu. Jadi biasanya kami melakukan challenge seperti itu bagi pembimbing pendaftar pertama, 10 atau 15 pendaftar pertama kami berikan bonus untuk memilih pembimbing gitu. Selebihnya tidak. Itu untuk pertanyaan Mas Imam Fauzi. Syarat penyeminar KP harus mendapatkan berapa sertifikat peserta KP. Ini nanti yang menjelaskan HIMTI karena kami Prodi dan HIMTI baru pada waktu yang lalu kita sudah membuat peraturan dan kebijakan baru tentang sertifikat ini jumlahnya ya. Nanti silakan dari HIMTI bisa menyampaikan jawaban dari Mas Harun Al-Rosyid 25. Kasih 25 kayak Mbak Pia aja. Oke, ya. Dicatat not itu teman-teman dari HIMTI pertanyaan dari Mas Harun Al-Rosyid. Next, ada lagi pertanyaan? Mohon maaf, saya sambil minum ya. Kering tenggorokan saya. Next, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi sambil menunggu kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, teman-teman sekalian, ini saya sedikit menyampaikan ya. Kita itu kan sudah memastikan bahwa kita hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Hari esok itu lebih baik dibanding hari ini. Betul kan ya? Sepakat ya? Nah, maka itu pengalaman pembelajaran yang kemarin-kemarin itu silahkan Anda gunakan untuk saat-saat sekarang dan besok. Apa contohnya? Misalkan seperti kemarin waktu pas KKL mungkin agak sedikit laporannya itu bimbingannya agak sedikit waktunya agak banyak ya teman-teman ya, mungkin ada yang mulur-mulur dan lain-lain, bahkan ada yang mengirimkan langsung semua kirim, itu lama nggak pernah bimbingan, tiba-tiba sekali muncul bimbingan semua bab sudah selesai gitu. Kalau memang semua bab sudah selesai dan benar, it's okay, cuma ternyata banyak yang harus diperbaiki, direvisi, itu juga tidak pas. Nah, selain itu juga ada yang lebih parah, mohon maaf ini harus saya sampaikan sebagai pembelajaran ya, nggak apa-apa ya. Ada yang laporannya itu kopas, copy paste. Nah, kami pembimbing biasanya tidak langsung menjustifikasi, kami mengklarifikasi dulu. Tapi ternyata dengan pendekatan klarifikasi ada sebagian teman-teman yang bersikeras, enggak pak buat sendiri.
akhirnya sampai kami memberikan apa ya, sumber kopasnya itu, sampai akhirnya endingnya begitu. Itu udah terakhiran ya. Jadi ketika pendekatan dengan persuasif sudah kami lakukan, tapi yang bersangkutan masih belum mengakui, ya akhirnya kami cukup memberikan sumber kopasnya. Nah, alhasil apa? Kalau sudah begitu teman-teman sekalian, ada beberapa teman-teman yang melakukan itu dan terjadi sampai seperti itu, dan akhirnya entah siapa yang salah, kami atau yang bersangkutan, tapi kesannya akhirnya kami yang salah gitu. Jadi yang melakukan itu akhirnya hilang dari hadapan kami, tidak pernah muncul lagi. Ya, nah itu kan kesannya akhirnya seperti itu. Sama aja kayak orang anu lah ya, berhutang ya, kesannya yang ngutangin ini yang salah gitu loh. Ya, yang ngutang ini ya, yang nggak bayar-bayar itu malah yang pergi. Kesannya yang memberi utangan ini yang salah. Nah, kesannya gitu. Jangan itu terjadi lagi. Oke. Kemudian lagi, tolong kalau misalkan bimbingan, misalkan ada yang online nantinya, yang saya apa namanya ya, betul-betul wanti-wanti ke kalian. Jangan sampai ada yang hanya mengirimkan file gitu ke Telegram, treng gitu Pak. Ini Pak gitu, apa gitu. Tiba-tiba ngirim file dengan kata-kata ini Pak, apa gitu. Ini suruh-suruh ngapain gitu. Ya paling enggak, walaupun gini ya, walaupun ada sebagian nama-nama kalian kami save di handphone kami, misalkan di sosmed kami misalkan, tapi apa salahnya teman-teman tetap menyampaikan identitas Anda, terus kepentingan Anda itu apa, dengan rendah hati menyampaikan ada kata-kata, baru filenya dikirim, kira-kira begitu ya. Jadi bukan hanya ngirim file ini Pak gitu ya. Alhamdulillah kalau kami jawab apa, tapi kalau enggak ya sudah gitu ya. Oke, itu menjadi pembelajaran dan pengalaman teman-teman sekalian. Oke, baik. Ada lagi untuk angkatan 2016 masih 2 sertifikat. Nah, oke. Oh, ini jawaban ya, jawaban. Saya lagi cari namanya siapa, ternyata Hinti. Oke, ini sudah dijawab oleh Hinti. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas KP tetap melakukan KBM, Pak. Oh, iya dong. Masih ada KBM, masih ada mata kuliah? Masih ada mata kuliah? Ada lagi? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, cukup saya minta atau kita coba. Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan dan cukup, coba pada nulis di chat itu cukup gitu. Itu sebagai bukti bahwa sudah pada jelas, tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, Mbak moderator. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, mana? Nggak muncul di sini. Dari Mas Hadi Dwi Wijaya. Kalau sudah ada yang buat tim, lalu apalah boleh langsung mengajukan ide dalam minggu-minggu ini, Pak? Atau menunggu pembayaran administrasi? Gimana? Ulangi. Kalau sudah ada yang buat tim, lalu apakah boleh langsung mengajukan ide dalam minggu-minggu ini, Pak? Atau menunggu pembayaran administrasi? Apa coba Mbak Ovi, Mbak moderator diketik aja biar teman-teman ingat pertanyaannya. Oh iya. Diketik aja, coba di chat. Biar nanti pertanyaannya teman-teman juga bisa jelas. Ini kayaknya ada yang sini mungkin sinyalnya agak malu-malu ya. Jadi keluar masuk gitu. Jadi kalau di chat gitu kan masih bisa kelihatan. Nah, itu Mas Wasis tolong makanannya yang lembut dikunyahnya ya. Nih wajah-wajah kalian aslinya kelihatan kok. Mana muncul belum? Oh, sebentar saya scroll. Kalau sudah ada yang buat tim,
Lalu apakah boleh langsung mengajukan ide dalam minggu-minggu ini atau menunggu pembayaran administrasi? Oh ya, agar start lebih awal. Oke, jadi gini teman-teman, sekarang belum tim dulu. Sekarang kesempatan pertama itu kami akan membuka untuk penjaringan yang akan melanjutkan proyek KKL dulu, ya. Jadi siapa yang akan mengajukan proyek KKL dulu, ya, itu yang kami buka setelah ini nanti. Jadi setelah sosialisasi ini, kami akan buka untuk penjaringan yang KKL dulu. Kan tadi kan penjadwalan sudah ada sepertinya, ya. Jadi nanti untuk yang proyek-proyek nanti setelah yang KKL ini. Kira-kira begitu. Oke, itu. Ada lagi? Ada lagi kah? Mas Dudin, cukup Pak. Yang lain. Oke, cukup 2. Yang cukup. Yes. Oke. Mbak moderator. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Nahar. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri sosialisasi dan juga kepada peserta sosialisasi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara sosialisasi kerja praktek dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya selaku moderator, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke Papringan Resto. Papringan Resto. Papringan Resto. Mabar.